Tahukah kita bahwa nama Aqua berasal dari dua suku kata, yaitu A adalah air dan Kua adalah Hua Sin Bio. Hua Sin Bio merupakan nama Tionghoa dari Tirto Utomo, sang pendiri Aqua. Nama Tirto Utomo dalam dunia entrepreneur sudah tidak asing lagi. Pemilik nama asli Hua Sin Bio ini dikenal sebagai pendiri merek air minum dalam kemasan Aqua melalui PT Golden Mississippi pada tahun 1973. Sebelum dikenal seperti sekarang ini, idenya tentang menjual air minum dalam kemasan sempat dicibir oleh beberapa orang. Memulai sebuah bisnis bukanlah hal yang mudah, mempertahankannya apalagi bisa lebih sulit. Tetapi pendiri Aqua, Tirto Utomo, tak pernah menyerah dengan banyak cemooh yang ia hadapi. Bahkan Tirto Utomo pernah dianggap gila oleh rekan bisnisnya karena menjual air kemasan lebih mahal dari bensin pada saat itu. Tapi itulah Tirto Utomo. Dengan insting bisnis yang sangat tajam, akhirnya kita bisa menikmati kepraktisan dan higienitas air kemasan hingga saat ini. Seperti apa kisahnya? Yuk kita simak. Lahir pada tahun 1930 di Wonosobo, Jawa Tengah. Setelah lulus sekolah, dia melanjutkan kuliah di program ekstensi Fakultas Hukum di Universitas Gadjah Mada. Sambil kuliah, Tirto juga bekerja sebagai wartawan Jawa Pos. Walaupun begitu, dia berhasil lulus dalam waktu kurang dari 4 tahun pada tahun 1954. Setelah lulus, Tirto pun melanjutkan pendidikan lagi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta. Tirto adalah seorang pekerja keras, dan karakter itu sudah tercermin ketika dia masih muda. Dengan sepeda, Tirto berkeliling kota Surabaya untuk mewawancarai berbagai narasumber. Karya jurnalistik Tirto pun terus berlanjut setelah lulus kuliah. Dia kemudian pindah ke Sinpo, media massa nasional yang cukup berpengaruh pada masa itu. Di sana karirnya cukup gemilang hingga Tirto mampu menjadi pemimpin redaksi selama 5 tahun, dari tahun 1955 hingga tahun 1959. Tirto pun punya pemikiran lain atas tujuan hidupnya di masa depan. Setelah lulus dari Fakultas Hukum di Universitas Indonesia, Tirto pun ingin bekerja sesuai pendidikannya, yaitu sebagai ahli hukum. Itulah yang membuat Tirto akhirnya memutuskan untuk pindah profesi. Dia pun direkomendasi oleh dosennya dan berhasil masuk ke Permina, perusahaan minyak negara yang kemudian menjadi Pertamina. Karirnya di Permina cukup moncer. Dalam waktu 5 tahun, Tirto berhasil menjadi kepala divisi hukum dan penjualan luar negeri. Ia mengawali bisnisnya membuat air minum kemasan tatkala banyak tamu dari luar negeri yang berkunjung ke Indonesia, namun kemudian mengeluh mengenai air minum yang disajikan. Bahkan tamu-tamu tersebut merasa bahwa air minum yang disajikan tidak enak dan mengakibatkan beberapa dari mereka mengalami diare. Saat itu belum ada air minum kemasan seperti saat ini, tetapi air tanah yang direbus secara tradisional, bahkan bau tanah masih terasa. Pria lulusan hukum Universitas Indonesia ini mendirikan perusahaan air minum dalam kemasan atau AMDK bermerek Aqua saat ia masih menjadi pegawai Pertamina pada awal tahun 70-an. Ketika itu, Tirto bertugas menjamu delegasi sebuah perusahaan Amerika Serikat. Namun jamuan itu terganggu ketika istri ketua delegasi mengalami diare yang disebabkan karena mengkonsumsi air di Indonesia. Dari sinilah ide untuk memuat air putih kemasan di Indonesia berasal.
Pasalnya di Indonesia belum ada. Tirto memutuskan untuk mengetahui secara langsung tentang cara membuat air minum kemasan ke Thailand. Akhirnya dengan modal sebesar 150 juta bersama adiknya Slamet Utomo, mereka mendirikan pabrik di Bekasi pada tahun 73 dengan nama PT Golden Mississippi yang awal mulanya bernama Puritas. Saat itu karyawan Tirto Utomo hanya berjumlah 38 orang dan hanya mampu memproduksi 6 juta liter per tahun. Akhirnya Tirto pun memutuskan untuk pensiun dini dari PT Pertamina agar fokus kepada perusahaannya. Nama Aqua sendiri dibuat atas masukan Elindra Lim, konsultan Indonesia yang bermukim di Singapura. Nama tersebut dianggap mudah untuk diucapkan dan diingat. Percobaan produksi dimulai pada Agustus tahun 74 dengan produk pertamanya yakni Aqua botol kaca berukuran 950 ml dan Aqua galon yang terbuat dari kaca juga. Perjuangan pun dimulai. Tak mudah memasarkan produk baru di Indonesia karena tentu saja belum banyak diminati dan belum populer. Produk pertama Aqua diluncurkan pada 1 Oktober tahun 74. Saat itu minuman ringan berkarbonasi seperti Coca-Cola sedang naik daun hingga gagasan menjual air mineral dianggap sebagai ide gila. Awal produksi pun dianggap menjadi masa-masa yang sulit, sampai orang tak mau mencoba Aqua karena mereka menganggap untuk apa air minum mentah. 3 tahun pertama sangat berat bagi Tirto. Penjualan pun merosot hingga Tirto sempat hampir menutup pabriknya karena masa depan Aqua yang tidak jelas. Padahal segala upaya ia kerahkan sampai keluar dari tempat kerjanya yang nyaman di Pertamina. Tetapi yang ia dapatkan hanya penolakan dan cibiran. Namun Tirto tak ingin menyerah. Ia pun menerapkan ide gila dengan menaikkan harga Aqua hingga 3 kali lipat. Lalu distribusi Aqua beralih dari masyarakat biasa ke perusahaan asing seperti perusahaan Korea yang saat itu sedang menangani proyek tol Jagorawi. Alhasil pasar pun mulai terbuka. Omset mulai naik. Orang-orang mulai percaya bahwa air minum Aqua merupakan air minum dengan kualitas tinggi. Tirto pun mendistribusikan ke toko-toko pinggir jalan dengan menaruh 3 botol Aqua terlebih dahulu. Dan lihat proses pasar yang terjadi. Hasilnya luar biasa. Permintaan untuk Aqua semakin naik dan 3 botol yang tadinya didistribusikan secara gratis kini mulai dikenai biaya untuk penjualan Aqua. Hingga akhirnya berbuah manis dan Aqua mulai digunakan di restoran mewah dan perusahaan-perusahaan Indonesia. Pada tahun 1982, Aqua juga mengganti bahan baku air yang digunakan dari yang semula menggunakan sumur bor beralih ke mata air pegunungan karena dianggap mengandung komposisi alami yang kaya nutrisi. Salah satu kutipan dari Tirto Utomo yang sangat terkenal yaitu, "Banyak orang mengira bahwa memproduksi air kemasan adalah hal yang mudah. Mereka pikir yang dilakukan hanyalah memasukkan air keran ke dalam botol. Sebetulnya tantangannya adalah membuat air yang terbaik, mengemasnya dalam botol yang baik, dan menyampaikannya ke konsumen. Memulai perlu keberanian, berkembang perlu ilmu." Sekian dulu cerita Nia hari ini, kita kembali di lain hari.